radhiyallahu ankum halaman 228. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat keempat. Ya, setelah itu ada yang menghambat di tengah kedua perkara itu, yaitu hal-hal yang menyibukkan berupa syahwat dan perbuatan keji. Apabila penghambat itu dihilangkan, kembalilah segala urusan kepada tujuannya semula, dan tersingkaplah kebesaran dan keagungan Allah oleh hati, dan sampailah ia kepada kebahagiaan abadi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berkata Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, di dalam keutamaan dan tingkatan-tingkatan ilmu untuk setiap manusia mendapatkan kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita lalui bersama, pada umumnya ilmu itu didapatkan dengan ta'lim, ya, dengan belajar, dengan mendatangi guru, ulama, majelis ilmu, ya. Namun terkadang dengan izin Allah ilmu itu datang dengan izin Allah tanpa mendatangi ilmu tersebut, tapi ilmu yang Allah datangkan untuk hamba yang diinginkan, semisal hambanya yang bernama Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, adakah yang lebih berilmu daripada aku? Bukan maksudnya Nabi Musa dalam perkataan tersebut tersirat sifat takabur, sombong. Namun jika memang ada Nabi Musa ingin mendalami ilmu dan menggalih ilmu dari hamba tersebut, maka Allah mengutus Musa untuk mendatangi salah satu hambanya yang bernama Khidir, dan dari situlah Nabi Musa banyak mendapatkan ilmu. Nah, Khidir alaihissalam ini bukan dari sisi lahiriah memahami ilmu, tapi apa yang ada di balik daripada ilmu lahiriah, dia menguasai dan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala min ladunna ilma, dan Nabi Musa hanya zahir daripada ilmu yang Allah berikan kepada beliau, sedangkan Khidir dibalik daripada ilmu lahiriah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imamul Ghazali mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Naam. Tidak ada bentuk ciptaan Allah yang paling bagus, yang paling baik sebagaimana Allah menciptakan kita manusia, ya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling bagus dan paling baik, ya. Maka setiap manusia harus bisa mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam proses penciptaan tersebut ada kalanya lahir manusia itu dengan kekurangan fisik, namun tetap dia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti daripada penciptaan tersebut akan dikembalikan lagi kepada sang pencipta, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu, ya, semuanya akan kembali kepada sang pencipta. Setelah itu ada yang menghambat di tengah kedua perkara,
Tidak ada hal lain yang menghambat ini atau menyibukkan manusia itu kecuali dua perkara sebagaimana yang tertera. Pertama syahwat, yang kedua perbuatan keji atau maksiat, ya, kemungkaran. Ada perbuatan, semua perbuatan yang menjauhkan diri seorang hamba dari Allah atau hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tampak dan tidak tampak dari perbuatan tersebut, maka itu dinamakan perbuatan yang keji, ya. Apapun itu yang mendatangkan mudarat untuk dirinya dalam hal dosa, itu adalah perbuatan keji. Namun yang perlu kita pahami, perbuatan keji ini tentunya memiliki dorongan yang mendorongnya. Itulah yang dinamakan pertama syahwat. Ketika ada keinginan seseorang itu, ketika ada keinginan maka akan terwujud satu perbuatan, ya, perbuatan. Kalau keinginannya baik maka akan terwujud perbuatan yang baik. Tapi kalau syahwat keinginannya itu tidak baik, maka yang terwujud juga perbuatan yang keji. Na'udzubillah, Allah melindungi kita dari perbuatan dan syahwat keinginan yang tidak baik. Nah, keistimewaan kita umat Nabi, sebagaimana yang Nabi sabdakan, ketika ada orang yang berkeinginan, ya, timbul keinginannya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji, belum melakukan perbuatan, baru ada syahwat keinginan untuk melakukan, ya, seperti contoh misalnya dia mau mencuri atau dia mau berbohong, maka tidak dicatat dosa sama Allah. Ketika dia melakukan apa yang didorong oleh syahwatnya yang tidak baik, ya, dan perbuatan keji tersebut, maka Allah mencatat baginya satu perbuatan dosa. Beda dengan kalau syahwat dorongan itu, keinginan tersebut adalah sesuatu yang khair, yang baik. Mujarrad niat aja dia udah keinginan, atau syahwatnya sudah keinginan syahwat atau keinginan daripada nafsunya itu baik, maka Allah sudah mencatat baginya satu hasanat, satu kebaikan, pahala, padahal belum dia lakukan. Kemudian dia lakukan perbuatan baik tersebut, lawan kata dari keji ini, maka Allah melipat gandakan pahala tersebut 10 kali lipat. Ini perbedaan daripada keinginan yang baik dan pengamalan keinginan tersebut, serta keinginan yang tidak baik dan pengamalan daripada keinginan yang tidak baik tersebut. Nah, jadi dua ini adalah penghambat bagi setiap hati manusia yang ingin bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang memberatkan, menjadi beban, ya, seandainya tidak ada Allah berikan syahwat yang tidak baik, keinginan, ataupun Allah tidak menciptakan perbuatan mungkar atau perbuatan yang keji dari amal-amal yang mendatangkan dosa, maka tidak ada manfaat daripada apa yang telah disiapkannya di akhirat, daripada adab neraka, ya, dan apa yang terkandung di dalam siksa tersebut. Tapi dengan adanya keinginan dan syahwat serta amal kebaikan, ya, itulah yang menjadikan kedudukan manusia jika dia bisa mengatur, mengendalikan syahwatnya, nafsu keinginan tersebut, kemudian dia berupaya dengan memaksimalkan dirinya untuk senantiasa menjauhi perbuatan yang keji dan melakukan perbuatan yang taat kepada Allah, ya, dia lebih mulia dari malaikat, ya. Dia lebih mulia daripada malaikat. Dan apabila penghambat itu dihilangkan, kembali segala urusan kepada tujuan semula. Berarti tujuan daripada
sebelum adanya ini keinginan syahwat dan perbuatan keji atau perbuatan dosa, manusia ini tahu kemana maksud dan tujuannya, ya. Dia tahu hakikat terciptanya diri mereka, dia tahu kemana arah untuk bisa mendapatkan yang semestinya dia dapatkan dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kalau seandainya tidak ada syahwat dan kemungkaran atau perbuatan keji, ya. Makanya dia menjadi beban, dia menjadi penghalang, ya. Ketika itu ditiadakan, seandainya itu ditiadakan, maka dia tahu kemana arah dan tujuannya, ya, manusia ini tadi. Namun itu diadakan pada diri setiap manusia, ya. Yang namanya keinginan, syahwat, ya. Kemudian perbuatan mungkar. Namun kita tidak boleh juga lalai. Di tengah-tengah itu ada akal yang sudah dijelaskan, ya. Dia yang merespon, ya, apakah mau dilakukan atau ditinggalkan, ya, daripada perbuatan yang keji atau amal baik, ya, mau dilakukan atau dia tinggalkan, ya. Dan syahwat seperti syahwat keinginan, ya, seperti yang sabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya, bagaimana bisa syahwat itu mendatangkan pahala, ya, dan ibadah. Lalu Nabi menjawab, tidakkah menurutmu jika seandainya mereka yang melakukan perbuatan zina itu mendatangkan dosa, maka bagi mereka yang telah halal dengan sebab pernikahan, maka syahwatnya tertumpahkan ke tempat yang mendatangkan ibadah dan pahala. Semua itu tergantung si pemilik syahwat, bagaimana dia mampu nggak mengendalikan keinginannya. Bahkan para ulama kita itu dalam konteks yang mubah, syahwat dan keinginan yang mubah, ya, yang mubah ini yang tidak ada dosa wala pahala, ya, mereka tidak selalu mengikuti keinginannya dalam bentuk syahwat yang mubah, bahkan tidak apa-apa kalau dilakukan. Namun untuk mereka itu bisa mampu mengendalikan syahwat dan keinginan ini, ya, mereka melatih daripada sesuatu yang mubah untuk tidak mereka memanjakan dirinya dengan sesuatu yang walaupun diperbolehkan, ya. Di dalam maqalah salaf, seperti yang dikatakan Imam Ahmad Al-Muhajir, mundu arba'ina sana ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruhin. 40 tahun aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh, ya, dan tidak pernah timbul keinginan untuk melakukan yang makruh. Keinginan melakukan yang makruh aja nggak terlintas gitu. Yang makruh keinginan, apalagi melakukan, ya, keinginan nggak ada. 40 tahun seperti itu beliau bisa mengendalikan daripada syahwat dan nafsu keinginan yang ada di dalam diri setiap manusia. Maka ketika itu sudah bisa dikendalikan, insan tersebut bisa tahu kemana maksud dan tujuan, pada hakikat tujuan dia diciptakan sebagaimana dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab ini. Kembali segala urusan pada tujuannya semula, tersingkap kebesaran dan keagungan Allah oleh hati dan sampai ia kepada kebahagiaan yang abadi, ya. Seperti yang kita ketahui, menghilangkan yang nggak bisa, tapi mengendalikannya itu masih bisa, ya.
mudah bagi orang yang berupaya dan berusaha serta senantiasa memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya syahwat keinginan di dalam diri tersebut mampu dikendalikan. Ya, sesuatu itu kalau nggak bisa dikendalikan liar jadinya. Ya, kalau nggak bisa dikendalikan liar. Tapi ketika kita mampu mengendalikan dengan bantuan Allah, ya, maka dia tidak akan menjadi liar. Dia terpantau, dia terkontrol. Ya, tidak menjadi sesuatu yang liar keinginan syahwat. Nah, kalau sudah liar, ya, banyak dampak yang tidak baik akan terjadi. Ya, dampak yang tidak baik akan dia lakukan. Ya, makanya di situ sudah tertata, sudah dihadapkan di hadapannya segala macam bentuk perbuatan keji dan mungkar. Bagi mereka yang syahwat dan keinginannya liar, yaitu entah keji ini yang dilakukan atau perbuatan keji itu yang dia lakukan atau perbuatan keji yang namanya ini dia lakukan. Sebab apa? Karena dia punya keinginan dan syahwat di dalam dirinya sudah menjadi liar. Ya. Siapa yang keinginan dan syahwatnya liar? Ialah manusia yang belum bisa mengendalikan. Bagaimana mengendalikan syahwat dan keinginan? Ya, banyak macam cara. Yang pertama, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian mengatur waktu, kemudian berpuasa. Ya, berpuasa itu untuk mematikan syahwat keinginan. Yang paling kuat adalah berpuasa. Lihat orang yang puasa lemas, nggak ada nafsu hidup kayak nggak ada nafsu hidup, kayak nggak ada keinginan. Mau kemana-mana diajak keluar, aduh malas. Kenapa? Karena bawaan puasa tadi mematikan nafsunya, keinginannya. Ya, artinya sering dia berpuasa. Ya, maksudnya sering berpuasa bisa dimaknai sedikit makan. Ya, bukan harus puasa sebagaimana ibadah puasa yang dilakukan, tapi dikategorikan sedikit makan itu sudah bisa dikatakan dia berpuasa. Makanya para salaf kita itu makan sehari semalam itu cuma 1 kali. Ada yang enggak, ya, ada yang enggak makan kecuali hanya untuk memberikan hak kepada perutnya supaya nanti di hari kiamat enggak dituntut. Ya, tapi mereka umumnya makan 1 kali. Makanya orang-orang terdahulu minal ulama al-amilin itu badannya kurus gitu, tapi rohnya gemuk. Ya. Rohaniahnya gemuk, jasadnya boleh kurus, tapi dia punya jiwa, hatinya, rohnya, keinginan positifnya gemuk. Banyak orang banyak makan gemuk badan, ya. Tapi kalau orang yang banyak zikir, banyak wirid, banyak qiraat, gemuk ruhnya. Karena Al-Quran, wirid, zikir itu adalah makanan buat ruh, ya, ruh kita. Sekalipun badan itu kurus, ya, tapi kalau ruhnya kuat, tetap dia kuat. Tetap ini orang sehat afiat. Tapi kalau badannya yang digemukkan, rohnya dibikinnya puasa, sebaliknya, makanya timbul syahwat dan keinginan juga besar dan kuat. Syahwat dan keinginannya untuk sesuatu yang mulai dari yang mubah, makruh sampai yang diharamkan itu meningkat. Ya. Malah untuk yang sesuatu yang sunnah atau yang wajib yang mendatangkan pahala dan derajat berkurang. Ketika orang memikirkan hanya jasad, makan aja, makan kuat syahwatnya. Orang yang kuat makannya, kuat keinginannya. Ya. Orang yang banyak makan, yang isi perutnya, yang mikirkan isi perutnya, ya, harga dirinya seperti yang keluar dari
dari yang dimakannya. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rabbaniyuna wal Ahbar, Al-Maidah ayat 44. Maka siapa yang mengalami kebahagiaan ini, ia pun menjadi seorang malaikat yang mulia dan menjadi seorang yang Rabbani. Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala di buminya mempunyai sebuah wadah, yaitu hati. Maka yang paling dicintai Allah ialah hati yang paling lembut, paling jernih dan paling keras. Kemudian beliau menafsirkannya. Maka beliau berkata, maksudnya ialah yang paling keras dalam agama, paling jernih dalam keyakinan, serta paling lembut terhadap saudara-saudaranya. Itu makna daripada paling keras. Keras dalam urusan agama. Ya, apa maksudnya keras dalam urusan agama? Nah, kalau itu masalah hak Allah, ya, no comment. Nggak ada cari alasan, nggak ada mencari pertimbangan. Kalau udah haknya Allah, ya, memang kita harus dalam hal ini. Nah, ini kadang banyak didapati oleh diri kita dalam hak Allah, urusan Allah, ya, perkara yang wajib atau maksiat itu kita sepele terhadapnya. Tidak seperti itu, ya. Imam Ali mengatakan sesungguhnya Allah di buminya mempunyai sebuah wadah. Wadah itu adalah hati kita. Yang paling dicintai Allah hati yang lembut. Itu pertama. Hati yang lembut ini apa? Hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang penuh dengan kasih sayang, hatinya lembut, ya, besar mahabbah dan kecintaannya kepada saudara-saudara yang ada di sekitarnya, ya, sama binatang bahkan dia mempunyai lembut hatinya. Itu wadah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Pahamnya ya kalau hati kita keras, nggak lembut, nggak ada kasih sayang, kecil kasih sayang, berarti di dalam hati kita sudah hilang sebagian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati hamba tersebut, ya, dia menjadi sosok yang pemarah, ya, pendendam, tidak ada kelembutan di dalam hati dan di dalam jiwanya, penuh dengan rahmat dan kasih sayang, ya. Bahkan ada orang yang menyakiti atau orang yang mencaci maki atau orang yang memfitnah dia, cukuplah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, didapati itu semua oleh beliau. Bahkan perlakuan mereka orang-orang yang berhati keras seperti batu, ya, berbuat sesuatu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menumpahkan darah, keluar darah, seperti kisah di Taif, dakwah beliau, ya. Apakah Nabi pendendam hati beliau? Tidak, bahkan saking lembut dan penuh rahmat dan kasih sayang hati Nabi kita Muhammad itu, beliau mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Mudah-mudahan keluar dari keturunan dari sulbi mereka generasi keturunan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ijabah sama Allah doa Nabi. Bisa saja kalau mau dihantamkan gunung dengan izin Allah dan izin Nabi saat itu, malaikat udah standby bahkan memberikan tawaran seperti itu, ya, tapi Nabi tidak. Nabi penuh dengan rahmat dan kasih sayang, lembut hatinya. Nah, orang yang punya kelembutan hati berarti dia telah memiliki sebahagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, ya, penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam hadits qudsi Allah itu saking rahmatnya
semua daripada ciptaan yang tidak bisa berbicara seperti laut, bumi, gunung dan langit marah dengan manusia ini, ya, dengan kita ini murka. Yang langit izin untuk menumpah menjatuhkan langit tersebut dirinya kepada manusia, yang bumi minta izin kepada Allah untuk menelan manusia, ya. Kenapa? Karena manusia banyak diberi nikmat Allah tapi tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Yang laut, air begitu juga izin pada Allah untuk menumpahkannya kepada manusia yang ada di atas muka bumi, karena banyak makan nikmat Allah dan tidak pandai bersyukur kepada Allah. Seperti itu gunung juga, ya, tak izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghempaskan diri mereka pada manusia, ya. Karena banyak daripada manusia ini makan nikmat Allah tapi tidak pernah tahu bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Bilang Allah Subhanahu wa taala, da'uni wa khalqi, ya, dalam riwayat da'uni wa ma khalaqtu. Allah bicara sama empat makhluk ciptaan ini, gunung, langit, bumi dan lautan. Tinggalkan urusanku dengan hambaku, maksudnya kita manusia, ya. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kalian yang menciptakan manusia, pasti kalian akan mempunyai kasih sayang. Jadi pasti kalian akan menyayangi itu manusia. Bilang Allah Subhanahu wa taala seperti itu sama ini yang udah murka nih, empat makhluk yang minta izin tadi. Nah, kalau kalian yang menciptakan mereka manusia, ya, maka kalian akan menyayangi mereka manusia. Artinya apa? Rahmat dan kasih sayang itu ada pada hati. Yang memiliki hati ini kan manusia. Di dalam hati manusia itu ada bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat lemah lembut, rahmat dan kasih sayang tersebut. Dan hati ini wadahnya Allah Subhanahu wa taala, tempatnya Allah di muka bumi ini, yaitu di dalam hati tadi. Bagi setiap manusia yang mempunyai hati, maka ingat dan sadarlah di dalam dirimu itu, ya, di dalam hati maksudnya ada Allah yang menciptakan kamu, ya. Allah itu dimanapun kita berada, Allah ada bersama kita manusia ini, ciptaannya, ya. Salah satunya mereka yang mempunyai sifat rahmat, kasih sayang, lembut hatinya, ya, menunjukkan bahwasanya di dalam diri mereka, hamba tersebut, ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang paling jernih, dia punya hati jernih, ya. Hati jernih ini ialah hati yang bisa membedakan, yang bisa melihat dengan baik, melihat dengan jelas, ya, mana yang menguntungkannya di akhirat, mana yang merugikannya, ya. Semua urusan di dunia yang kalau seandainya memiliki ikatan dengan akhirat, maka itu dikategorikan akhirat, ya, walaupun gambarannya dunia, karena kita di dunia, ya. Semua aktivitas kegiatan di dunia kalau itu memiliki keterikatan dengan akhirat, maka amal dunia tersebut dikatakan amalan akhirat, nah, karena memiliki keterikatan dengan pahala, ya, atau keterikatan dengan akhirat, maka dinamakan itu amalan akhirat. Nah, orang yang jernih hatinya, dia bisa melihat, dia bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang mulia, mana yang hina, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini hatinya jernih, hati orang-orang pilihan Allah. Allah jadikan hati kita
hati pilihan hamba-hambanya di atas muka bumi insyaallah. Yang ketiga dan paling keras, ya. Ada keras yang dimaksudkan kata Imam Ali bin Abi Thalib yang paling keras dalam urusan agama, ya, paling jernih dalam keyakinan, paling lembut terhadap saudaranya. Keras ini dalam urusan agama. Kalau sudah haram ya udah haram, ya. Dia nggak mau cari celah untuk menjadi halal atau mubah. Udah haram mah haram, ya. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah. Sholat wajib dikerjakan, berarti kalau ditinggalkan haram. Dalam urusan ini hatinya tegas untuk dirinya dan tegas untuk orang yang ada di sekitarnya. Artinya orang di sekitarnya maksudnya istrinya, anak-anaknya, ya. Adapun metodenya boleh berbeda-beda, ya, boleh berbeda-beda. Artinya memberitahukan dengan sedikit cerita atau ancaman bagi anak-anak kita, ya. Karena kalau kita keras tegas sama anak yang belum waktunya dia memahami dan mengerti cara berpikir, ya akhirnya dia mental, menjauh, malah takut gitu. Tapi tegas kita di dalam memberitahukan bahwasanya ini hak Allah mesti ditunaikan atau jangan ditinggalkan, ya. Contoh bohong itu dosa, misalnya ngomong, kabarin, kasih tahu, ya, diajarkan mulai dari diri kita dan orang yang ada di sekitar kita, ya, orang di sekitar dekat kita, ya. Orang tua, keluarga, saudara kita, saudari, ya, istri dan anak-anak kita, cucu kita, pokoknya keluarga dekat kita dulu dikasih tahu, ya. Ini artinya yang keras, jangan disepelekan, ya. Anak belum ndak sholat, belum mendirikan sholat, ndak diperhatikan, atau biasa saja. Atau misalnya waktunya sholat dia tidur, nggak dibangunkan, alasan kasihan. Nah ini bukan tegas namanya, ini lembek ini namanya. Umar bin Khattab itu tegas orang, keras dia dalam urusan hak dan batil. Oleh sebab itulah, ya, Allah selalu bersamanya. Umar bin Khattab, Allah selalu bersamanya karena orangnya tegas, ya, untuk urusan agama, untuk yang hak dan yang batil. Tapi kalau untuk kepribadian beliau orangnya yang paling rapuh, orang yang paling rapuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihim ridwanullah tabaraka ta'ala begitu juga, ya. Orangnya paling lembut, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tapi ketika urusan hak Allah, urusan agama, ya, Umar yang pernah melembut. Nah, setelah wafat Nabi, banyak daripada mereka para sahabat yang pengen menghilangkan zakat. Nah, kalau sholat oke lah, kalau zakat negosiasi masalah zakat. Kata Umar, ya Abu Bakar, tarafuk, agak lembutlah sama mereka, jangan terlalu keras, jangan terlalu syadid, ya. Syukur-syukur mereka masih mau sholat. Kalau masalah zakat mereka tidak mau, ya pelan-pelan aja. Oh nggak bisa, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, inti ini orang yang paling keras, kenapa sekarang jadi lembek? Yang ku tahu kau ini orang yang paling keras, yang paling tegas, kok sekarang lembek? Karena ini hak Allah. Ya, di saat itu dikatakan lama Sayyidina Umar bin Khattab, ya, posisinya kebalik dengan Abu Bakar, ya, yang awalnya Abu Bakar itu lembut, tapi dalam urusan hak Allah tegas, keras. Umar bin Khattab dalam haknya Allah keras, cuma posisi saat itu dia yang lembut, ya. Lembut di sini ada semua, di situ ada kasih sayang Allah, cuma penempatannya tidak tepat, ya, bukan tempatnya untuk diikuti keinginan mereka setelah wafat. Nah, dalam Al-Quran pun sholat sama zakat itu tidak terpisah. Aqamus shalah wa ita'uz zakah, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Nah, selalu bergandengan dua ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang tidak mau mengeluarkan zakat, aku perangi dia, aku bunuh. Nah, dengan ketegasan itulah akhirnya mereka yang tadi menolak zakat tetap mengeluarkan zakat sampai sekarang.
Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar yang aku tahu orangnya lembut, oh ternyata dia orang yang paling keras dan tegas. Ya, diperangi sama beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya. Mathalu nurihi, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan perumpamaan cahaya Allah fi qalbil mu'min. Tafsirnya itu, takwilnya. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga yang ditakwilkan olehnya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, cahaya di sini pada ayat mathalun nurihi cahayanya Allah pada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Perumpamaan cahaya Allah di dalam hati orang yang beriman adalah seperti sebuah lubang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Ada maksudnya qalbul mu'min, hati orang-orang yang beriman. Baik. Ubay bin Ka'ab berkata, ini adalah perumpamaan cahaya orang mukmin dan hati mereka. Adapun firman Allah Ta'ala, au kadzulumatin fi bahril lujjiyyin, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Quran surah An-Nur ayat 40. Adalah perumpamaan hati orang munafik. Balikan ya. Kalau udah kegelapan dalam hati berarti orang, entah itu orang yang tidak beriman ataupun itu orang munafik. Ya. Pasti gelap dia. Dolim dia punya. Zulumat itu kegelapan di dalam hatinya. Tapi kalau orang yang beriman, nur tanawwar, dia punya hati bercahaya. Kalau orang yang munafik atau orang kafir, orang yang tidak beriman, madlumah ya. Madlumah itu kegelapan yang ada di dalam hati mereka ya, seperti di lautan yang paling dalam di malam hari lagi gelap banget tuh, atau di dalam tanah, dia dalam perut bumi di malam hari. Dan itulah perumpamaan hati orang-orang munafik ya, mereka tidak bisa melihat yang hak, mereka tidak bisa melihat di hadapan itu ada yang hak ya, tertutup dia punya hatinya. Allah muliakan hati kita, Allah cahayakan hati kita, Allah terangi hati kita ya. Ketika tidak melihat mana yang hak dan yang batil, atau melihat tapi tidak kita melakukan yang hak, malah kita mendekati yang batil, atau sebaliknya menjauhkan diri dari yang hak mendatangi yang batil, maka hati orang tersebut madlumah zulmah ya. Zulumat, kegelapan, dia punya hati gelap. Itu aja ciri-cirinya. Siapapun, karena Al-Quran ini berlaku pada siapapun, pada saya, kepada Anda ya. Ketika kita melihat ada kemungkaran di hadapan mata kita, tapi kita tahu itu haram dan kita pura-pura tidak tahu, detik itu pahami kau punya hati mazlumah ya, detik itu kau punya hati tertutup. Maksudnya ada sifat munafik masih di dalam hati kita ya. Kenapa? Karena sudah jelas terang-terangan di hadapanmu itu ada perbuatan yang mungkar, yang haram atau yang wajib, tapi kamu tidak kerjakan. Yang haram malah dilakukan. Detik itu saat kita melakukan atau mengetahui yang haram tapi kita gubris gitu ya, tidak kita gubris, dilakukan yang haram ini tadi, saat itu hati dia orang tersebut gelap gulita ya, tertutup. Makanya tertutupnya hati bagi mereka yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ya. Apa arti cahaya matahari untuk mata buta? Apa artinya cahaya matahari bagi mereka yang tidak bisa melihat?
atau lampu bagi mereka yang buta dan tidak bisa melihat. Tidak ada makna dan tidak ada gunanya. Ada? Itu orang nggak bisa melihat, maka gelap mau siang mau malam sama aja, karena gelap. Ya, seperti itulah orang yang memahami, mengetahui, ya, Allahumma dia punya hati itu tertutup daripada apa yang mestinya terbuka, karena dia mengetahui ini perkara yang tidak diridhoi Allah, tapi tetap dilakukan olehnya. Maka saat itu, detik itu dia punya hati, ya, atau dia dikatakan munafik, ada penyakit nifak di dalam hatinya. Allah jauhkan di dalam hati kita penyakit nifak, ya. Allah jadikan hati kita bercahaya, ya. Jadikan kita punya hati selalu mendapatkan pandangan dari Allah, ya. Baca doa yang dibaca Nabi SAW sebelum sholat subuh itu, ya. Doa yang diajarkan Rasul, dan doa ini tidak pernah ditinggalkan sama Nabi, safaran wa hadaran. Habis itu baru sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh jangan tinggalkan doa ini. Halaman 34 nih, 33 nih, doa fajar. Nah itu doa fajar. Ini doa tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, safar beliau atau hadir beliau, artinya beliau dalam keadaan bepergian atau mukim. Sebelum beliau sholat subuh, ini doa yang dipanjatkan, ya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, rahmat dari sisimu, memberikan hidayah dengan rahmatmu tersebut hatiku. Masya Allah, hati Nabi minta rahmat kepada Allah. Beliau itu adalah pintu rahmatnya. Hati beliau adalah hati yang penuh dengan rahmat. Tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati taruddu biha ulfati tusli biha dini. Ini Nabi apa namanya, merendahkan, menghinakan diri beliau di hadapan Allah. Manusia yang paling mulia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Terus sampai halaman 36, ya. Dan Nabi menutup doa tersebut, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam hatiku, dan cahaya di dalam kuburku, dan cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di dalam pandangan mataku, dan cahaya di dalam pada rambutku, dan cahaya pada basyari, kulit, ya, kulit jasad ini, ya. Wa nuran fi lahmi, lahmi itu daging, ya, di balik kulit, ya. Wa nuran, dan cahaya fi dami, dam itu darah. Wa nuran fi idhami, cahaya di tulang-tulang, ya, tulang badan kita, anggota tubuh ini banyak tulang ini di badan kita nih. Nuran fi asabi, jari jemari, baik kaki atau tangan. Dan cahaya antara diri kita, baik yang ada di depan, di belakang, cahaya di depan, samping kanan, cahaya di samping kiri, diliputin, dikelilingin depan belakang kanan kiri cahaya dari Allah, atas bawah begitu. Allahumma zidni nura, ya Allah tambahkanlah untukku cahaya, wa a'tini, dan berikan aku cahaya, wa ja'alni, dan jadikan aku bercahaya. Ini doa, ya, kalau kita amalkan terus istiqomah sebelum sholat subuh, nah,
Maka ahlil basair, orang-orang yang hatinya terbuka dan dibuka sama Allah, minal aulia, melihat engkau itu berjalan ditutupi dan diselimuti dengan nur, dan tidak ada apapun yang mendatangkan keburukan atau mudarat bisa sampai kepadamu insyaallah. Karena ini doa langsung diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum sholat 2 rakaat subuh fardu, habis 2 rakaat qobliyah. Habis adzan rakaatain qobliyah, sebelum berdiri lagi 2 rakaat subuh baca ini doa. Tiap hari, biasakan, latih nafsu kita, latih. Jangan biasakan habis subuh, habis wudu masuk subuh, habis wudu langsung sholat subuh. Biasakan sholat 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jangan pernah tinggalkan, ya. Kalau kau dikasihkan dunia seisinya itu tidak ada artinya, seperti orang yang menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh, fardu subuh. Tidak ada artinya. Dunia seisi, apa dunia dan seisinya? Seisi dunia ini, nah, kamu miliki, kamu diberikan, punyamu sendiri, ya, semua punyamu. Yang ada di dalam bumi kan seisinya, sama isi-isinya, milikmu sendiri. Oh, hebat banget, ya. Berapa harganya? Tidak ternilai. Ada yang lebih berharga dan tidak ternilai. Apa? Yang menjaga 2 rakaat qobliyah subuh, lebih dari dunia dan sisinya. Setelah itu baca ini doa yang diamalkan dan diajarkan Nabi, baru dah sholat subuh. Baru sholat subuh. Waktu subuh panjang. Waktu subuh panjang, bukan seperti maghrib pendek, ya. Waktu sholat subuh panjang, jadi jangan buru-buru. Oh, bangunnya udah mau terbit matahari, misalnya kesiangan bangun. Nah, itu lain lagi perkaranya. Sholat udah subuh, habis sholat subuh qodok kamu baca itu doa, ya. Qodok baca. Namanya wirid ini jangan ditinggal. Khulasah madat, jangan kamu tinggal. Kalaupun tertinggal qodok. Qodok itu kamu baca walaupun di luar waktunya. Ya, kelupaan baca wirid habis zuhur, ingatnya habis asar, ya udah baca habis asar. Jadi 2, zuhur sama asar. Kan ada semua tuh setiap waktunya, setiap wiridnya, ya. Dan beruntung kita dapat ijazah dari guru Mulil Habib Umar baca wirid ini, ya. Orang yang dapat ijazah baca wirid ini itu nyambungnya langsung kepada yang mengarang wirid ini, langsung, ya. Ndak biasana, ndak lewat jalan tikus untuk bisa sampai langsung nyampe. Dan sir barokahnya langsung juga sampai kepada yang membaca. Nah, yang penting bacanya jangan kapan lagi mood baca, nah, lagi nggak mood nggak baca, atau lagi Allah kasih cobaan ujian baru dibaca. Ya, orang yang kalau baca yang seperti itu dia punya diliputin nur Allah, cahaya semua pada tubuhnya, atas bawah, depan belakang, ya, kanan kiri. Tidak ada yang berani mendekat kepada dia daripada niat jahat orang, ya. Kalau niat jahat orang datang langsung ental lagi, gagal, gugur semua, ya. Yang penting istiqomah bacanya, ya. Kelihatan orang yang baca wirid itu istiqomah kagak tuh kelihatan, ya. Orang yang kadang-kadang aja baca tuh kelihatan, tahu itu, ya. Bacanya pelatat pelitut masih. Kalau enggak pelatat pelitut salah-salah bacanya. Ya. Berapa tahun kamu sudah kenal Khulasah Madad? Ya. Berapa lama kamu sudah mengamalkannya? Ya. Dan seberapa lancar kamu membaca? Adakah di antara kita yang hafal? Nah itu, ya. Allah beri pemahaman, Allah berikan pemahaman, dan Allah jadikan hati kita bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Ditandai, ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.